Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Al hadis la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala kenikmatan untuk kita semua, sehingga alhamdulillah binikmatillah hari ini, sore hari ini, hari Ahad, tanggal berapa hari ini? Hari Ahad tanggal 21 November tahun 2021, kita diberikan kesempatan dengan bertemu kembali dalam agenda kajian Pondok Riyadhah Kalam Syifa Bantul Indonesia dalam cabang pembinaan Ikatan Remaja Hijrah. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Dari pertemuan sebelumnya sampai pertemuan sekarang kita ketemu lagi, berarti kita panjang umur. Alhamdulillah. Dari pertemuan pertama ke pertemuan berikutnya sampai saat ini, kita mestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah sama-sama berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat dan salamnya kita limpah curahkan kepada manusia yang paling agung sepanjang masa, Nabiullah tercinta. Beliau merupakan baginda alam yang kita kenal dengan Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga tidak hanya kita haturkan kepada beliau, tetapi kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'atnya, kepada alim ulama, guru-guru kita, dan kita selaku umat di akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya bunayya rahimakumullah. Para santri Ikatan Remaja Hijrah yang Abia cintai karena Allah, kita bertemu hari ini mungkin dengan tema yang berbeda, tidak sama dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya Abia sudah sampaikan 4 pesan ulama untuk para remaja, nah saat ini Abia akan sampaikan tentang keutamaan ilmu dan sholawat. Jadi tema hari ini adalah tentang keutamaan fadilah daripada ilmu dan sholawat, atau sholawat dan ilmu. Silakan boleh sambil dicatat, karena ciri khas seorang santri menurut Abu Yasaid Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala itu tidak pernah jauh dari yang namanya ballpoint dan buku. Jadi kalau ada santri ribet bawa ballpoint dan buku, berarti jiwa santrinya telah pudar. Karena sejatinya para santri itu sangat kemana-mana itu butuh yang namanya ballpoint. Karena kita tahu bahwa ilmu jika tidak diikat dengan bentuk tulisan tidak akan bisa ibaratnya lebih menempel dalam hafalan-hafalan kita. Ya, oke, ya. Jadi keutamaan sholawat dan ilmu ini akan Abia ambil rujukan atau sumber kitabnya dari kitab Lubabul Hadis. Kitab Lubabul Hadis. Ya, ini karya ulama tafsir terkenal. Ya.
yakni namanya adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ada anak di sini. Hampir sama ya. Alhamdulillah ya, itu kata nama itu nama yang barokah. Ya, nama seorang imam besar, penghafal Quran, seorang ulama, ahli hadis, Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala. Lalu pertanyaannya, pada bab berapakah yang membahas tentang fadilatul ilmu was sholawat? Itu ada pada pasal atau bab yang keempat. Ya, bab yang keempat. Jadi bab ilmu dan sholawat diterangkan oleh ulama, dikutip dalam sebuah pasal yang keempat dalam kitab Lubabul Hadis. Karya siapa? Karya Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, yang mana dalam pasal yang keempat ini diterangkan ada 10 hadis. Ada 10 hadis yang menerangkan, yang dihimpun oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala tentang fadilah sholawat dan ilmu. Tetapi yang paling condong pada pasal 4 ini lebih banyak diterangkan. Meskipun dalam kitab Lubabul Hadis itu banyak yang diterangkan tentang fadilah, keutamaan dalam ibadah-ibadah tertentu, ya, hanya saja kalau kita melihat dalam pasal 4 itu lebih condong kepada fadilah sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk fadilah ilmu sebelumnya sudah diterangkan dalam bab-bab sebelumnya, yang biasanya kita ada kajian kadang setelah ba'da sholat. Masih ingat enggak? Ada ya, masih ingat. Jadi bab 4 ini lebih fokus kepada yang 10 hadis ini, fokus kepada fadilah keutamaan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita revisi dulu judulnya. Jadi ini yang menerangkan tentang sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bab 4. Ada 10 hadis yang menerangkan. Hanya saja di sini Abi akan mengutip beberapa hadis dikarenakan kita waktu, ya, ini waktu sudah terlalu sore ya, gitu. Nah, di sini dalam 10 hadis ada hadis nomor yang kelima yang menerangkan tentang fadilatus sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti para santri tulis saja poin-poinnya. Bagaimana isi daripada hadis yang kelima tersebut? Ya, maka diterangkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Ini pada halaman yang ke-26. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum 'ala shalah. Bagaimana artinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, inna awlan nas, sesungguhnya orang yang bagaimana? Bi yaumal qiyamah, orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Inna awlan nas, sesungguhnya orang yang paling dekat denganku, ya, bi yaumil qiyamah, yang paling dekat denganku, ya, pada hari kiamat. Aksaruhum alayya sholatan, ya, adalah orang yang paling banyak membaca sholawat untukku. Begitulah yang diterangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terceritanya yang paling banyak sholawatnya. Jadi kalau cita-cita kita selama hidup di alam dunia ini ingin dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka carilah fadilah yang bisa mendekatkan diri kepada beliau, yaitu dengan cara salah satunya adalah banyak
memperbanyak bacaan sholawat. Seperti halnya dikutip oleh para alim ulama, salah satunya adalah Syekh Nabani rahimahullah ta'ala. Ya, Syekh Nabani, beliau pun banyak mengutip sebuah kitab, contohnya kitab Afdhalus Sholawat, yang berisi mungkin puluhan atau ratusan barangkali sholawat yang kemudian banyak tersebar di penjuru bumi ini sebagai bentuk syiar dakwah agar orang-orang suatu saat bisa dekat dengan baginda Rasul dengan cara membaca sholawat. Bahkan saking semangatnya banyak sholawat yang kemudian dijadikan syair-syair, nasyid ini sebagai bentuk mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, kita harus sering baca sholawat. Sholawat yang terpendek adalah sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya, minimal seperti itu. Waalaikumsalam. Ya, jadi setidaknya semuanya harus semangat di dalam pembacaan sholawat. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, yang nomor 6, disampaikan oleh pengarang kitab Lubabul Hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatukum alayya mahhaqqatun. Apa maksudnya? Sesungguhnya bacaan sholawatmu, kata Nabi begitu. Sesungguhnya bacaan sholawatmu untukku adalah penghapus dosa. Jadi ini luar biasa, ikhwah fillah rahimakumullah. Kita sudah dekat dengan baginda Rasul, kita dihapuskan dosa hanya dengan membaca sholawat. Bahkan banyak ulama-ulama yang membuat lirik-lirik sholawat, qasidah seperti itu tidak lain untuk menggemakan rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sholawat yang cukup melegenda yang kita kenal biasanya suka dilantunkan oleh para santri sebelum zaman sekarang. Dulu ya, contohnya begini. Salatullah, pernah dengar? Salamullah ala Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Nah, itu ya. Itu salah satu sholawat yang dikarang oleh ulama. Tentunya itu sudah maqam waliullah. Kalau melihat sejarahnya sholawat tersebut, masya Allah, itu sangat luar biasa. Ya, tapi suatu saat mungkin kita akan bahas. Ya. Kemudian ada lagi, ini nomor berikutnya disampaikan dalam kitab Lubabul Hadis bab yang keempat, Fadilatus Sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan keterangan seperti ini, ikhwah fillah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai
hijabun hatta yusalliya alayya fa idza shalla alayya in kharaqa dzalikal hijabu wa rufi'ad du'a'u. Bagaimana maknanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun." Tiadalah dari suatu doa melainkan antara doa dan langit terdapat hijab atau penutup. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu antara kita dengan langit menuju Allah, doa tersebut itu ada hijab, ada penutup. Jadi mungkin ini salah satu alasan doa kita sering berdoa ini nyangkut di mana doa kita. Perasaan orang mah kalau berdoa dikabul, kita mah enggak, apa yang terjadi? Ternyata sudah diterangkan oleh baginda Rasul, antara kita yang berdoa kemudian doanya akan sampai ke langit, di langit ada hijab, ada penutup, ada penghalang. Makanya yang akhwat itu suka pakai hijab. Hijab itu artinya penutup, yang menutup. Jadi kalau pakai hijab masih kelihatan dadanya, berarti itu bukan hijab. Karena hijab itu harusnya menutup aurat terutama. Ya. Disambungkan hatta yusalliya alayya fa idza shalla alayya in kharaqa dzalikal hijab, hingga dibacakan sholawat untukku. Ayah hatta yusalliya alayya, kata Nabi, hingga dibacakan sholawat untukku. Fa idza shalla alayya in kharaqa dzalikal hijab, niscaya tersingkaplah hijab tersebut. Wa rufi'ad du'a, lalu diangkatlah doanya. Singkat cerita, jika kita ingin berdoa minta sesuatu kepada Allah, itu harus dilampirkan. Ya, harus dibacakan. Harus ada yang namanya sholawat. Jadi ulah ujuk-ujuk beres sholat langsung Allahumma ghfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Engke mah sholawat heula minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau minimal yang sudah diterangkan oleh alim ulama sebelum kita to the point kepada doa. Biasa suka ada doa yang sebelumnya teh ya. Kalau para santri disebut dengan doa yang kedua. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Seperti itu. Diawali dengan Allahumma sholli wa sallim ala. Itu kan sholawat. Ya, jadi doa kalau ingin afdol baca itu. Makanya ku abia dikasih doanya, betul tidak? Jadi ujuk-ujuk Assalamualaikum ya Allah. Nah, itu juga boleh. Hanya saja kata Nabi, kalau doamu itu ingin terangkat ke langit, sholawat dulu. Ya, biar nanti kenapa langit itu biar terbuka, bray nanti. Ya, karena saking dahsyatnya bacaan sholawat. Maka kita simpulkan begitu dahsyatnya yang namanya sholawat. Kata Nabi di sini tuh, ya, langit itu sampai tertutup hijab. Kemudian ketika dibacakan sholawat, ya hatta yusolli ala fa idza shalla alayya in kharaqa dzalikal hijab, kata Nabi itu tersingkaplah hijab tersebut, langit tersebut tersingkap. Masya Allah, berarti hebat. Ya, bacaan mana yang mampu ibaratnya sampai membuka hijab di langit, luar biasa. Andai saja kita doa lihat ke langit, coba kita baca sholawat dulu, coba langit terbuka enggak? Mungkin bisa saja terbuka dengan mata zahir kita, tapi kita dibatasi dengan sifat-sifat kemanusiaan, bahwa kita manusia biasa tidak akan mampu melihat langit terbuka. Kita mah banyak dosa.
Mungkin para wali Allah yang sudah dekat dengan Allah bisa melihat, menyaksikan. Seperti halnya salah satu doa yang kemudian sampai kita gunakan sekarang ini kalau sholat, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat Allahu Akbar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu baca iftitahnya itu Allahumma ba'id baini, tidak pernah membaca Allahu Akbar kabir. Ketika Nabi Muhammad SAW berdoa doa iftitah Allahumma ba'id baini terus sampai selesai, Nabi tersontak kaget. Ya, kenapa? Nabi melihat langit terbuka lebar luar biasa. Wah, kata Nabi di dalam hatinya, ini doa siapa nih, langit sampai belah. Itu ada rahmat apa? Malaikat turun di langit, turun ke bumi ini. Akhirnya setelah selesai sholat, baginda Rasul berdiri, ya, wahai para sahabatku, aku melihat langit terbelah, kemudian malaikat rahmat turun dari langit berhamburan, ya, dan dia mencari seseorang yang ketika sholatnya setelah takbir Allahu Akbar ada yang membaca Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila sampai selesai. Kata Nabi, siapa yang baca doa tersebut? Maka berdirilah Khalifatul Rasul yang kedua, dialah Sayyidina Umar bin Khattab. Saya ya Rasulullah, saya baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa asila terus sampai selesai. Subhanallah, kata Nabi, bacaanmu sampai membelah angkasa, bacaanmu sampai mengucurkan malaikat-malaikat rahmat menuju bumi ini. Allahu Akbar. Luar biasa enggak? Luar biasa. Jadi harusnya kalau kita lagi sholat itu langit terbuka harusnya. Cuma dikarenakan lisan kita ini kotor enggak? Kotor lisan kita mah. Beres sholat ngomongkan batur, memang sholat ngarumpil lah. Ya, bari tutang tente, bari tadarus ngomongkan heula. Bagaimana ini doa kita seperti itu? Doa kita tidak sampai karena kotornya lisan kita. Jadi ini salah satu fadilah yang sangat luar biasa. Maka oleh sebab itu, ya, perbanyak baca sholawat. Jangan pernah malas. Ya. Sebentar lagi kita ya. Bahkan di sini ada salah satu keterangan yang menerangkan bahwa orang yang lupa atau orang yang tidak mau baca sholawat, tarahal baca sholawat nagih cenah. Nek dilakamkeun teu geunah dalaunan kurang mantep cenah. Padahal baca sholawat itu beda dengan ibadah yang lain. Baca sholawat meskipun riya, kata ulama, baca sholawat meskipun hayang dipuji orang, digeunah-geunah nasapekeun, eta moal dosa. Kenapa alasannya? Karena sholawat itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Lamun abi sholawatan kumaha misalkan kesorangan bae lontang lantung aja kesel. Salatullah salamullah. Apakah urang lamun eta nya sakolot misalkan dosa? Tidak dosa. Tetap dapat pahala. Hanya satu-satunya ibadah yang meskipun dipaksa baca sholawat, tidak berwudu dulu, dia ria, ujub, sombong, tapi baca sholawat tetap dapat pahala. Itulah bacaan sholawat. Tidak ada ibadah yang lain selain daripada sholawat. Kemudian di sini Imam Jalaluddin Asyuti rahimahullah taala pada pasal yang keempat, fadilatus sholawat kepada baginda Rasul, diterangkan daripada 10 hadis ini yang keempat, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nasiya sholata alayya faqad khata'a tariqal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana bunyinya? Man nasiya sholata, barang siapa anu poho, anu lupa, yang tidak mau baca sholawat untukku, alayya faqad akhta'a tariqal jannah, dia itu tersesat
Dari mana? Dari jalan menuju surga. Dari jalan menuju surga. Nah, begitu. Jadi kalau kita tersesat dari surga, ya kita kemana? Ya ke neraka berarti. Tapi kita nggak boleh menyimpulkan karena surga dan neraka adalah milik Allah, bukan milik manusia. Kita sebagai manusia hanya mampu menasehati, tidak boleh menjudgment, tidak boleh mengadili seseorang. Kamu ahlun nar, kamu ahlul jannah, apalagi dengan nafsu-nafsu. Tetapi kita harus tahu bahwa jalan-jalan menuju surga, jalan menuju neraka itu sudah ada aturannya, gitu ya. Jadi kata Nabi, man nasiya sholata alayya faqad ta'a tariqal jannah. Sahabai anu lupa anu poho anu alimen eta maca sholawat ka Kanjeng Nabi, alayya faqad ta'a tariqal jannah. Eta jalmi teh horeng sesat di mana? Di jalan surga. Nah, oleh karena itu Abi sarankan kepada wabil khusus para santri Pondok Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia, umumnya santri Irhis juga sama Ikatan Remaja Hijrah. Yuk kita sama-sama harus semangat baca sholawat. Ya jangan malu. Jadi kalau ada yang sholawatan tegenaheun ge enggak apa-apa. Karena dapat pahala. Dan sekarang banyak versi sholawat dikarang oleh para gus-gus, contoh Gus Azmi misalkan. Ya ada lagi sholawat yang lain, tapi kita ingat ya, kita ulama menyebutkan sholawat yang paling afdol, sholawat yang paling afdol. Misalkan abia, ini sholawat kan banyak, anu genaheun, anu pendek, anu panjang, anu kudu kumaha gitunya. Yang mana yang paling afdol? Ulama sepakat itu yang paling afdol adalah sholawat Ibrahimiyah. Sholawat yang dipakai ketika sedang tasyahud akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama shallaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina kama barakta ala sayyidina Warok ta'ala sini Ibrahim wa ala sini Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Ya, itu pertanyaan dari sahabat Nabi. Ya Rasulullah, kami ingin sholawat kepada Engkau ya Rasulullah. Bagaimana teksnya? Ya, setelah turun Surah Al-Ahzab ayat 56, maka adalah bacaan tersebut namanya sholawat Ibrahimiyah. Yang pernah Abi terangkan ya, masih ingat fadilahnya? Masih ingat sholat Ibrahimiyah di sini nih sama ibu-ibu kalau pada sholat. Ayo, kumaha coba. Iya, maksudnya itu fadilah, keutamaannya ada dua. Yang ini digandeng oleh Rasulullah ke surga. Itu salawat yang mana itu? Oke, ya dikarenakan poho alias teringat alias lupa, ya biasalah, gitu ya. Nanti harus lebih semangat lagi. Dan kita waktu sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang Abi sampaikan bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Demikian. Sampai ketemu di hari Ahad berikutnya. Ba'da asyar seperti biasa. Abi mengajak kepada seluruh santri Irhis yang belum sampai ke sini, yang belum pernah ke sini, atau yang berhalangan ke sini, mudah-mudahan untuk Ahad berikutnya bisa sampai, bisa datang, kita sama-sama mengkaji ilmu Allah, ya insya Allah. Demikian barakallahu fikum, ihdinas siratal mustaqim, undur maqala wa la tandur maqala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.